Simone Inzaghi menjadi incaran utama klub kaya raya asal Arab Saudi, Al Hilal. Menurut laporan Sky Deutschland, pelatih Inter tersebut sedang berada dalam tahap negosiasi lanjutan dengan klub yang tengah mencari pengganti Jorge Jesus. Al Hilal dikabarkan siap memberikan kontrak dengan nilai tertinggi yang pernah ditawarkan kepada seorang pelatih, bahkan berpotensi menjadikan Inzaghi sebagai pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia. Meski tawaran finansialnya luar biasa, belum ada kesepakatan final yang tercapai. Inzaghi memilih untuk menghentikan sementara pembicaraan guna menjaga fokus penuh pada laga terpenting musim ini, final Liga Champions antara Inter dan Paris Saint-Germain, yang akan digelar pada Sabtu, 31 Mei di Allianz Arena. Setelah final, negosiasi dengan Al Hilal kemungkinan akan dilanjutkan. Namun Inter tak tinggal diam. Di bawah kepemilikan baru dari Oaktree, klub asal Milan itu menjadikan Inzaghi sebagai bagian kunci dari proyek jangka panjang. Manajemen tengah mempersiapkan tawaran perpanjangan kontrak hingga 2027, lengkap dengan peningkatan gaji signifikan untuk mempertahankan arsitek utama kesuksesan Nerazzurri. Pekan krusial dimulai bagi Inter. Hari ini menandai dimulainya persiapan penuh menuju final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, yang akan digelar di Allianz Arena, Munich. Usai 2 hari libur, seluruh skuad berkumpul di Appiano Gentile untuk menjalani 4 hari latihan intens sebelum sesi terakhir dilakukan langsung di stadion milik Bayern, sebagaimana dikonfirmasi oleh La Gazzetta dello Sport. Hari ini juga menjadi media day resmi UEFA di pusat latihan Inter di Pinetina. Sekitar 200 jurnalis dari berbagai penjuru dunia hadir, menjadikan suasana di kamp latihan Nerazzurri lebih semarak dari biasanya. Simone Inzaghi dan tim pelatihnya akan menganalisis secara mendalam kekuatan PSG di bawah asuhan Luis Enrique, mencoba mengulang kesuksesan taktis yang mereka tunjukkan saat menghadapi Bayern dan Barcelona di fase sebelumnya. Salah satu fokus utama adalah memulihkan kondisi Benjamin Pavard yang mengalami masalah pada pergelangan kaki, agar bisa tampil dengan formasi pertahanan ideal. Tak hanya para pemain, manajemen Inter juga turut hadir secara penuh di Appiano untuk menunjukkan dukungan moral kepada tim. Bagi Inzaghi dan para pemainnya, ini adalah pekan kehidupan. Momen yang bisa menebus kegagalan meraih Scudetto dan luka final Liga Champions 2 tahun lalu. Di tengah rumor ketertarikan Al Hilal dari Arab Saudi, fokus Inzaghi tak goyah. Ia tetap sepenuhnya berkonsentrasi pada satu tujuan, membawa Inter meraih kejayaan Eropa. Dengan rencana matang yang telah disusun, kini saatnya menerapkannya di atas lapangan. Menjelang final Liga Champions di Munich, Inter tak hanya mengandalkan para starter, tetapi juga menyimpan kekuatan besar dari bangku cadangan. Corriere dello Sport menyoroti peran penting para pemain pelapis, yang justru menjadi kunci dalam perjalanan Nerazzurri menuju partai puncak. Nama pertama yang mencuat adalah Davide Fratesi. Sejak bergabung 2 tahun lalu, ex-gelandang Sassuolo ini dikenal sebagai pemain pengganti paling efektif. Ia kerap muncul sebagai pembeda, termasuk saat mencetak gol penting melawan Bayern dan Barcelona dalam perjalanan Inter di Liga Champions musim ini. Lalu ada Nikola Zalewski, pemain serba bisa yang bisa bermain di kedua sisi lapangan dan memberikan kejutan lewat kemampuan individunya. Dalam laga kontra Como, ia juga menunjukkan fleksibilitas dengan tampil apik sebagai trequartista, memberi Simone Inzaghi satu opsi tambahan yang bisa merepotkan lawan. Carlos Augusto dan Mehdi Taremi juga masuk dalam daftar pemain cadangan yang harus siap tampil. Carlos, meski sering memulai dari bangku cadangan, sejatinya adalah starter tambahan dalam rotasi Inzaghi. Sementara Taremi, meski belum terlalu bersinar di Serie A, telah menunjukkan kapasitasnya dalam laga-laga Eropa, memberikan kontribusi berharga saat dibutuhkan. Dengan kemungkinan laga berlanjut ke waktu tambahan, para pemain ini bisa menjadi pembeda. Bagi Inter, kekuatan dari bangku cadangan bukan sekadar pelapis, mereka adalah senjata rahasia menuju kejayaan. Seperti dilaporkan oleh Tuttosport, isu mengenai kemungkinan kepindahan Simone Inzaghi ke klub Arab Saudi Al Hilal kembali mencuat. Pelatih Inter tersebut dikabarkan mendapat tawaran fantastis. Kontrak senilai 50 juta euro selama 3 tahun serta janji pembelian striker kelas dunia seperti Victor Osimhen sebagai hadiah. Namun,
Inzaghi belum mengambil keputusan dan memilih menunda segala pembahasan hingga usai final Liga Champions. Inter masih menjadi prioritas utama dalam pikirannya. Menariknya, tawaran dari Al Hilal mulai dipertimbangkan serius oleh keluarga Inzaghi. Istrinya, Gaia Lucariello, bahkan dilaporkan telah berkunjung ke Riyadh bersama agen dan sejumlah pengacara untuk meninjau kota serta fasilitas pendidikan bagi anak-anak mereka. Keputusan akhir bisa sangat dipengaruhi oleh hasil final Liga Champions. Jika Inter juara, posisi tawar Inzaghi akan semakin kuat. Ia kemungkinan tak akan puas hanya dengan perpanjangan 1 tahun seperti sebelumnya, dan bisa saja meminta jaminan teknis yang lebih tinggi, termasuk perekrutan pemain selevel status baru klub jika menjadi Raja Eropa. Inter kembali menggelar sesi latihan hari ini sebagai persiapan menuju final Liga Champions di Munich, yang oleh Tuttosport disebut sebagai pertandingan paling penting tahun ini. Skuad lengkap hadir di bawah arahan Simone Inzaghi, yang berharap dapat menurunkan para pemain inti pada Sabtu malam di Allianz Arena. Namun, masih ada beberapa tanda tanya terkait kondisi fisik sejumlah pemain. Salah satunya adalah Benjamin Pavard, yang belum bermain sejak 27 April akibat cedera engkel kiri yang cukup parah. Piotr Zielinski juga sempat absen saat melawan Como karena mengalami kelelahan otot ringan, meskipun kini kondisinya diperkirakan sudah membaik. Sementara itu, Lautaro Martinez tengah menjalani program khusus untuk final, setelah mengalami cedera otot paha kiri saat laga melawan Barcelona dan kembali tampil di leg kedua di San Siro. Marcus Thuram juga belum tampil lagi sejak pertandingan melawan Lazio, satu-satunya dari 6 laga terakhir Serie A yang ia mainkan. Meski begitu, ia tampil menentukan dalam 2 laga melawan Barca. Di tahun 2025 sejauh ini, penyerang asal Prancis itu baru mencetak 5 gol dari total 18 golnya musim ini. Kondisi para pemain kunci ini akan sangat menentukan bagi Inter dalam upaya mereka merebut gelar juara Eropa. Corriere della Sera hari ini kembali mengangkat isu distribusi tiket menjelang final Liga Champions di Munich. Menurut harian tersebut, pengacara Mirko Perlino telah mengirim surat kepada Presiden Inter Beppe Marotta, Kepala Kepolisian Bruno Megale, Jaksa Marcelo Viola, dan Presiden Pengadilan Fabio Roya. Dalam surat itu, ia menyatakan bahwa dirinya mendapat mandat resmi dari pengurus Kurva Nord untuk meminta pertemuan mendesak terkait keberangkatan ke final Liga Champions. Dalam permintaan tersebut, ditegaskan bahwa biasanya, dalam pertandingan sebesar ini, sejumlah tiket disisihkan untuk para pendukung setia di tribun Kurva sebagai bentuk penghargaan atas dukungan mereka sepanjang musim. Namun, kali ini hal itu tidak terjadi. Penyelidikan yang sedang berlangsung telah melemahkan kelompok Ultras, dan kini hanya segelintir dari mereka yang duduk di tribun Secondo Verde Stadion Meazza yang memiliki kode akses untuk menyaksikan final secara langsung. Melihat situasi yang berkembang, diperkirakan tak satu pun dari para pejabat yang menerima surat tersebut akan menyetujui pertemuan itu. Oleh karena itu, hari ini Curva Nord berencana menggelar aksi protes di depan markas klub. Bagi Inter, tidak ada isu soal pergantian pelatih. Mereka akan terus bersama Simone Inzaghi. Menang atau tidak di final Liga Champions, pandangan klub Nerazzurri tidak berubah. Menurut La Gazzetta dello Sport, kontrak baru bahkan sudah disiapkan untuk ditawarkan kepada pelatih asal Piacenza itu. Marotta telah lama merancang strategi bursa transfer bersama Ausilio dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis tim yang tetap dipimpin oleh Inzaghi. Tak pernah ada pembicaraan serius soal ketertarikan Al Hilal antara Inzaghi dan para petinggi klub. Yang perlu dipahami sekarang adalah niat sang pelatih, yang saat ini sepenuhnya fokus pada PSG dan tidak ingin mendengar tawaran lain. Apakah semuanya bisa berubah setelah final di Munich? Di Riyadh mereka yakin bahwa salah satu anggota keluarga Inzaghi sempat datang beberapa minggu lalu untuk melihat logistik, rumah, dan sekolah bagi keluarga, tulis La Gazzetta. Tawaran dari Al Hilal sangat menggiurkan. Menurut bocoran, total senilai 50 juta euro untuk 2 musim, yakni 25 juta euro bersih per tahun. Itu 4 kali lipat dari gaji yang ia terima di Inter. Tidak sebanding, harus diakui. Dan ini jelas bukan medan yang bisa dijadikan ajang tawar-menawar oleh Inter. Untuk memperjelas, ini bukan soal penawaran dan balasan. Di sini bola ada di kaki Inzaghi, dia yang harus memutuskan.
Ini adalah pilihan hidup dalam arti yang sesungguhnya. Menurut sumber dari Arab Saudi, Inzaghi disebut-sebut telah menerima tawaran itu. Namun faktanya tidak demikian. Sang pelatih hanya memikirkan satu hal: bagaimana bisa mengangkat trofi di bawah langit Jerman tanpa gangguan apapun. Hendrik Mkhitaryan ingin menulis ulang kisah final Liga Champions bersama Inter. 2 tahun lalu di Istanbul, ia hanya bermain sebentar akibat cedera otot yang dialami saat semifinal melawan Milan. Dalam laga puncak menghadapi Manchester City, ia harus rela memulai dari bangku cadangan dan baru tampil di babak kedua. Kali ini, tekadnya berbeda. Pemain asal Armenia itu ingin menjadi protagonis dan membawa Inter meraih trofi paling bergengsi di level klub. Seperti diingatkan oleh Corriere dello Sport, final ini memiliki makna spesial bagi Mkhitaryan. Selain memori pahit dari 2023, ia juga pernah absen di final Liga Eropa musim 2018-2019 antara Arsenal dan Chelsea karena alasan politik. Laga yang digelar di Baku itu berlangsung di tengah ketegangan tinggi antara Armenia dan Azerbaijan, yang membuatnya tak bisa ambil bagian. Namun Mkhitaryan juga punya memori manis di pentas Eropa. Ia pernah meraih gelar Liga Eropa bersama Manchester United pada musim 2016-2017, dan mengangkat trofi Conference League bersama AS Roma pada musim 2021-2022. Kini, menjelang final di Allianz Arena, Mkhitaryan dalam kondisi fisik yang segar setelah tidak dimainkan dalam laga terakhir Serie A melawan Como. Ia siap kembali menjadi bagian inti lini tengah Inter bersama Nicolo Barella dan Hakan Çalhanoğlu. Meski sudah berusia 35 tahun, ia tetap menjadi salah satu pilar utama dalam skuad asuhan Simone Inzaghi. Tercatat sebagai pemain keempat dengan menit bermain terbanyak musim ini, 3.482 menit. Hanya kalah dari Bastoni, Barella, dan Lautaro.